Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Kasri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat localization di Android Studio. Langkah pertama, kita masuk ke Android Studio. Yang pertama kita buat yaitu string pada folder value. Ini string yang bawaan. Pada file string.xml kita ketikkan seperti ini. Pertama ada string name, app name, my multi language app. String name, text, this is multi-language application, %$1, do you $2, understand it, $3. Pertama sini ada $$1, ini merupakan parameter, dimana $$1 ini berfungsi untuk parameter string, sedangkan $2D ini merupakan parameter untuk integer atau angka, sedangkan $3 ini merupakan parameter dari string juga. Nah, selanjutnya kita buat juga string name good morning. Nah, selanjutnya ada plural, dimana plural ini untuk menjelaskan benda-benda jamak sesuai dengan inputannya nanti. Sini kita buat plural name, number of thing, item quantity 1, $D, read book, item quantity other, $D, read books. Nah, jadi apabila inputnya kita buat satu, maka akan muncul di tampilan read book. Sedangkan apabila kita inputkan lebih dari satu, maka akan memunculkan read books. Nah, selanjutnya ada string untuk URL yang akan kita masukkan pada tampilan. Kita ketikkan string name, app home URL, visit us at xleff, di mana xleff ini merupakan panjangan dari XML Localization Interchange File Format, dimana ini untuk menandai bagian mana yang tidak akan dirubah atau diterjemahkan ke bahasa lain. Selanjutnya kita buat ID my homepage. Selanjutnya kita buat link URL-nya dan ditutup kembali dengan xleff. Selanjutnya kita buat juga string name change language setting, dimana ini berguna untuk mengganti ke bahasa lainnya. Nah, setelah kita membuat string untuk bahasa Inggris, kita akan membuat string bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Nah, cara membuat string.xml ini, kita klik kanan pada value, kita klik new, dan kita pilih value resource file. Nah, kita ketik string dan kita pilih lokal. Nah, selanjutnya kita pilih bahasa apa yang akan kita buat, misalnya bahasa Jerman. Nah, kita pilih ini, tekan OK. Seperti itu. Nah, pada string untuk bahasa Indonesia, kita hanya perlu copy paste dari value string.xml aja dan mengganti kata-kata yang akan muncul di tampilan nanti. This is multi-language application. Sini kita ganti, ini adalah aplikasi banyak bahasa. Do you understand it? Nah, kita ganti juga, apakah kamu mengerti? Begitu seterusnya. Nah, pada string untuk bahasa Jepang kita juga menggunakan cara yang sama. Kita hanya perlu mengganti kata-katanya saja yang akan muncul di tampilan. Nah, selanjutnya kita akan membuat file menu.xml. Cara membuat file menu.xml ini, kita klik kanan pada res, klik new, dan kita klik Android Research File. Nah, kita buat aja sini namanya menu. Resource type-nya kita buat juga menu. Nah, kita tekan OK. Nah, pada menu kita ketikkan item yang berisi ID, action change setting, Android title-nya change language setting, app show action never. Nah, setelah kita membuat menu,
Selanjutnya kita buat tampilan pada activity main.xml. Nah, pada tampilan ini kita menggunakan linear layout dengan ID activity main. Selanjutnya pada text view-nya kita buat ID TV morning dengan teksnya good morning. Pada text view selanjutnya kita buat ID TV hello. Selanjutnya pada text view lainnya kita buat ID-nya TV plural. Nah, pada text view terakhir kita buat ID-nya TV XLIFF. Nah, setelah kita membuat tampilan pada activity main.xml, kita akan membuat aksinya pada main activity.java. Pertama kita deklarasikan dulu text view-nya. Ada nama TV hello, TV plural, dan TV XLIFF. Nah, ini selanjutnya ini merupakan codingan untuk menampilkan parameter yang kita buat tadi pada string, mana Fahmi Kasri ini kita menggunakan %1 $s, Pokecon ini tadi kita menggunakan %2 $d, dan pada Alhamdulillah ini kita menggunakan %3 $s. Nah, selanjutnya ini berfungsi untuk menampilkan fungsi plural tadi, dimana kita buat book count-nya 5, maka akan pada bahasa Inggris menggunakan books. Misalnya kita buat 1, maka akan tampilannya hanya book saja. Nah, selanjutnya kita akan memberikan aksi pada menunya dengan cara mengetik get menu inflator, inflate r menu, titik menu, return super on create option menu. Dan ini kita akan memberi aksi untuk merubah bahasa sistem pada Android. Misalnya kita mengetikkan if item get item ID RID action change setting intent intent sama dengan new intent setting action local settings start activity intent return super on option item selected item. Nah, ini merupakan penerapan dari materi filter intent yang kita pelajari sebelumnya. Nah, setelah kita membuat aksinya pada main activity.java, kita akan merankannya. Nah, ini merupakan tampilan dari bahasa Inggris yang kita buat tadi. Maka akan muncul good morning, this is multi-language application Fahmi Kasri. Do you understand it? Alhamdulillah. Nah, kita tadi menginputkan 5, maka akan menggunakan S menjadi 5 red books. Visit us at. Nah, ini merupakan link yang kita buat tadi. Dan apabila kita ingin merubah bahasanya, kita klik titik 3 ini, kita klik change language setting. Nah, ini merupakan bahasa yang sudah saya buat tadi. Apabila kita ingin merubah bahasanya, kita klik garis 4 ini, kita drag ke atas. Nah, maka bahasanya akan berubah secara otomatis. Nah, inilah tampilan dari menggunakan string bahasa Jepang tadi. Nah, apabila kita rubah ke bahasa Indonesia, nah maka muncul tampilan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.